Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Fisabilillah M. Nur dari Prodi Teknik Informatika semester 7. Di sini saya ingin menjelaskan tugas analisa kuantitatif sistem informasi restoran. Definisi sistem informasi restoran adalah suatu sistem pelayanan makanan melalui online sehingga memudahkan pembeli untuk memesan makanan pada suatu restoran. Workflow system. Ada suatu hal yang dilakukan pembeli atau customer dalam dunia maya, yaitu mencari dan memilih makanan yang sudah disediakan di website sistem informasi restoran sehingga memudahkan pembeli. Sini ada alurnya, yaitu pembeli website, pembeli melakukan pembelian melalui website. Selanjutnya itu memilih makanan ke dalam website tersebut. Setelah itu setelah memilih makanan, pembeli langsung membayar. Setelah membayar, akan melalui pembayaran tersebut akan melalui ke pelayanan. Setelah melakukan pembayaran, selanjutnya yaitu pengambilan makanan pada sebuah restoran. Selanjutnya pengiriman makanan. Selanjutnya itu yang terakhir, mengirim makanan ke pembeli. Skema sistem yang ada. Di sini ada 3 orang membeli melalui media internet atau online. Nanti akan masuk ke sebuah pelayanan. Pelayanan itu akan diteruskan ke data yang ada di pelayanan, itu akan diteruskan ke database. Kondisi dicontohkan, ada pembeli yang terdiri dari 3 orang. Setiap orang membeli jenis makanan yang berbeda. Mereka membeli makanan online melalui website sistem informasi restoran tersebut. Sedangkan server ditempatkan di sebuah ruangan yang selalu dingin. Spesifikasi web server yaitu Asus Server TS700S9 atau RS8, 1X100C 20T Silver 4210, 2.2 GHz Turbo, 3 GHz, harisnya yaitu 8 GB, DDR4, register 1 DB SATA, 7.2 KRPM, Enterprise Storage, Hotplug, harddisk 2 kali 800 watt PS sampai 200 DIMM socket. OS-nya yaitu Microsoft Windows Server. Software aplikasinya, aplikasi sistem informasi restoran. Aplikasi ini merupakan open source yang diakses oleh semua pembeli. Aplikasi ini juga mempunyai fitur yang cukup bagus serta tampilan yang begitu menarik. Database-nya yaitu MySQL. Sumber daya aset. Aset terbesar sebuah sistem informasi restoran. Di samping ini ada perangkat keras, aplikasi user interface, dan juga terletak pada sistem basis data dari restoran yang berisi data pembeli. Test assessment. Identifikasi aset. Yang pertama itu hardware. Ini hardware-nya menggunakan server Asus Server TS700E9 atau RS8. Perangkat jaringannya sepaket, ada komputer sama printer. Sedangkan softwarenya itu sistem operasi, aplikasi, dan database. Nilai aset. Sini ada aset, nilai, sama keterangan. Servernya yaitu Asus Server TS700E9 atau RS8 seharga 59.400.000. Sumbernya dari bineka.com. 3 buah komputer buat operator seharga 1 juta, 21 juta. Sumbernya dari bineka.com. Perangkat jaringan sepaket. Yang pertama itu router seharga 600, modem seharga 700, sewa hosting seharga 300 sampai 3 GB. Biaya internetnya 2 juta. Keterangan sumber dari pemasangan.com. Totalnya 84.600.000. Nilai aset. Sini ada sistem operasi seharga $99, Microsoft Windows Home Server seharga 1 juta. Aplikasi. Di dalamnya ada aplikasi restoran, database MySQL seharga 48 juta. Developmentnya yaitu sistem analis
2 bulan dikali 12 juta sama dengan 24 juta. Yang kedua, programmer 2 bulan dikali 12 juta sama dengan 24 juta. Yang terakhir, database data seharga 90 juta. Ini harga yang 90 juta ini terdiri dari entry data, yaitu 60 hari dikali 1200 per lebar kali 1200 lebar sama dengan 86.400. Validasinya itu 30 hari dikali 120 hari sama dengan 3.600. Frekuensi ancaman vulnerability dan nilai dampak terhadap hardware. Asetnya yaitu hardware sama komputer. Threat-nya pencurian, kerusakan, pencurian. Sini hardware itu threat-nya ancamannya pencurian, frekuensinya 0, kerentanannya keamanan tidak ketat. EF frekuensi 0%, 0, SLL-nya 59.400. Kerusakan frekuensinya 2, kerentanannya belum adanya stabilizer, frekuensinya 0, persennya 100 sama dengan 5 juta. Total 10 juta itu dari frekuensi dikali persen dikali SLE sama dengan 10 juta. Komputer ancamannya pencurian, frekuensinya 2, kerentanannya belum adanya ruang khusus, frekuensinya 2, persennya 100, SL-nya 10 juta, ALE 20 juta. ALE ini hasil dari perkalian frekuensi dikali 100% dikali 10 juta sama dengan 20 juta ALE. Frekuensi ancaman vulnerability dan nilai dampak terhadap hardware. Yang pertama, asetnya itu SO dan aplikasi. Thread-nya tidak bisa atau sudah diakses, situs tidak jelas. Frekuensinya 8 sama 10. Vulnerability, belum adanya antivirus, belum memasang firewall, tidak ada akses kontrol. EF terdiri dari 2, yaitu frekuensi sama persen. Sini ada frekuensi 4, 2, 2. Persennya 50, 25, 25. SL-nya 8 juta, ALE-nya 48 juta. ALE ini hasil dari frekuensi dikali persen, ditotalkan sehingga totalnya itu 48 juta. Yang kedua, database. Thread-nya itu tidak bisa diakses, frekuensinya 4, vulnerability-nya menggunakan setting default, tidak ada akses kontrol, belum adanya antivirus. Frekuensinya yaitu 2, 2, 0, persennya 50, 50, 0. SL-nya 20 juta, ALE 70 juta. Yang terakhir itu dihack orang lain, frekuensinya 3, vulnerability-nya tidak aman, frekuensinya 3, persennya 100, SL-nya 10 juta. ALE ini hasil dari perkalian frekuensi dikali 100% dikali SLE, ditotalkan sama dengan 70 juta ALE. Ingat risiko dan dampak. Ini ada asetnya yaitu hardware, komputer, SO dan aplikasi. Yang terakhir database. Nilai asetnya yaitu 59.400, komputer itu 7 juta, SO dan aplikasi 49 juta. Yang terakhir database 90 juta. Frekuensinya yaitu 0, 2, 2, 8, 10, 4, 3. Persennya 0, 100%, 100%, 50%, 25%, 25%, 100%, 50%, 50%, 0 sama 100%. Yang sebelahnya itu yang R sama dengan A dikali T kali V. Itu hasil dari frekuensi dikali persen dikali aset sama dengan 118.800.000. Yang komputer itu hasilnya 14 juta, yang SO itu hasilnya 196 juta sama 98 juta. Selanjutnya itu 490 juta. Kalau database itu hasilnya 180 juta,
180 juta, dan yang terakhir itu 270 juta. Tingkat resikonya low, high, medium, high, low, high. Yang selanjutnya itu apa? Dampaknya yaitu 59.400. Yang di bawahnya dampak dari hardware itu 5 juta, dampak dari komputer itu 10 juta, dampak dari SO dan aplikasi itu 8 juta, dampak dari aplikasi 2 juta, yang terakhir itu dampak dari database 20 juta dan 10 juta. Dampak ALN-nya 10 juta, 20 juta, 48 juta, 70 juta. Tingkat dampaknya yaitu low, medium, high. Risk evaluation, tolak, terima. Likelihood rate-nya yaitu tingkat resiko tersendiri, misalkan 0 sampai 50 itu low, sedangkan medium 50 sampai 120 dan 120 sampai 490 juta itu high. Tingkat dampaknya yaitu kalau low 0 sampai 20 juta, sedangkan medium itu 20 juta sampai 60 juta, dan yang terakhir itu high 60 juta sampai 70. Jadi kesimpulan dari sistem informasi rumah sakit itu, yang pertama itu ruangan pada sebuah restoran yang berisi komputer belum adanya teralis sehingga resiko kehilangan ada di low level. Kemudian tingkat dampak yang diperoleh ruangan komputer pada restoran ada di tingkat menengah. Yang kedua itu komputer yang ada di sebuah restoran perlu adanya antivirus karena ada dampak besar jika belum adanya antivirus. Yang terakhir itu database dalam sebuah restoran dianjurkan menghindarkan penggunaan password default karena ancaman dan kerugian akan tinggi jika ini diabaikan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.